Faradea dari kelas A1 Prodi PLB NIM 211F10104. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian PSK anak atau anak PSK. Pekerja seks komersial atau biasa disebut dengan PSK adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka tersebut. Dalam literatur lain juga disebutkan bahwa pengertian PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual, dan wanita tersebut mendapat sejumlah uang sebagai imbalan serta dilakukan di luar pernikahan. Pengertian PSK sangat erat hubungannya dengan pengertian pelacuran. PSK menunjuk pada orang, sedangkan pelacuran menunjukkan lebih ke perbuatan. Pekerja seks komersial, pelacur, wanita tunasusila, sundal adalah beberapa sebutan terhadap seseorang yang memberikan pelayanan jasa pemuas kebutuhan seksual yang hidup dalam lingkup prostitusi atau pelacuran. Arti prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana pelacur menjual dirinya melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencarian. Kemudian menurut Kunjoro tahun 2004, PSK adalah wanita atau laki-laki yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual dengan imbalan berupa uang atau barang. Prostitusi merupakan jalur hubungan seks dengan cara mendapatkan uang tanpa terjadi penolakan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pria maupun wanita yang bersifat hetero maupun homoseksual. Hal tersebut merupakan jalur yang sangat berperan dalam penularan berbagai penyakit seksual. Adapun karakteristik PSK anak atau anak PSK, yaitu pertama, umur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, umur adalah waktu hidup atau sejak sejak dilahirkan atau diadakan. Kemudian menurut Hidayat tahun 2003 nomor 21, yaitu dijelaskan bahwa umur yaitu usia individu yang dihitung mulai saat dia dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur, maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja. Umur adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Hal tersebut dijelaskan menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2009. Kemudian dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa umur adalah satuan waktu hidup yang dihitung sejak dilahirkan. Kemudian yaitu karakteristik kedua, yaitu dalam hal pendidikan. Menurut Handoyo tahun 2010 nomor 1, pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educar yang berarti melatih. Pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata dan mengarahkan.
Pendidikan dalam Handoyo tahun 2010 mengartikan pendidikan sebagai proses perkembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara dalam Munib tahun 2011 nomor 33 menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tumbuh. Kemudian menurut John Dewey dalam bukunya Democracy and Education dalam Munib tahun 2011 nomor 34 menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses yang berupa pengajaran dan bimbingan, bukan paksaan, yang terjadi karena adanya interaksi dengan masyarakat. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi diri agar dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat di lingkungan masyarakat. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu ada latar belakang keluarga. Narwoko dan Suyanto tahun 2006 nomor 227 menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau peranata sosial lainnya berkembang di masyarakat manapun di dunia. Keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Kemudian menurut Harden dan Han dalam Narwoko dan Suyanto tahun 2006 nomor 227 mengemukakan bahwa istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama. Yang kedua yaitu suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan. Kemudian yang ketiga yaitu pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak. Kemudian yang keempat pasangan nikah yang mempunyai anak. Dan yang kelima yaitu satu orang entah duda atau janda dengan beberapa anak. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah lembaga sosial yang paling dasar dan di dalamnya memiliki nenek moyang yang sama. Kemudian yang keempat yaitu karakteristik keyakinan atau agama. Hendra Puspito dalam Kahmat tahun 2009 nomor 129 menjelaskan bahwa agama adalah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berproses pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didaya gunakannya untuk mencapai keselamatan bagi mereka dan masyarakat luas umumnya. Dalam Kamus Sosiologi atau dalam Kahmat tahun 2009 nomor 129, pengertian agama ada 3 macam. Yaitu yang pertama kepercayaan pada hal yang spiritual, yang kedua perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang dianggap sebagai tujuan tersendiri, dan yang ketiga yaitu ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural. Kemudian menurut Kahmat tahun 2019 nomor 129 menjelaskan bahwa
yaitu agama merupakan suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya ketika terjadi hal-hal yang berada di luar jangkauan dan kemampuannya, karena sifatnya yang supranatural, sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah non-empiris. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa agama adalah suatu hal yang dijadikan sandaran penganutnya. Di dalamnya terdapat perangkat kepercayaan sebagai tujuan tertentu, baik untuk mencapai keselamatan maupun mengatasi masalah-masalah non-empiris. Karakteristik yang kelima yaitu ada lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Kemudian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, Bab 1 Pasal 1 dalam Banowati dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik dengan manusia dan perilakunya. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu ada geografi sosial. Bintarto dalam Banowati tahun 2013 nomor 6 mengemukakan bahwa geografi sosial adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara penduduk dengan keadaan lingkungan, dengan keadaan alam, serta aktivitas dan usaha dalam menyesuaikan dan menguasai keadaan alam demi kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian Suma Atmaja dalam Banowati tahun 2013 nomor 6 menjelaskan bahwa geografi sosial merupakan cabang geografi manusia yang mempelajari aspek keruangan dan karakteristik penduduk, organisasial, dan unsur kebudayaan serta kemasyarakatan. Sedangkan Banowati tahun 2013 mengemukakan bahwa geografi sosial merupakan kajian dalam geografi manusia yang menjelaskan mengenai interaksi antara manusia dengan lingkungan sosialnya, yaitu manusia lain maupun kelompok manusia sekelilingnya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa geografi sosial adalah cabang geografi manusia yang menjelaskan mengenai hubungan timbal balik antara lingkungan dengan interaksi manusia dan lingkungan sosialnya. Kemudian ada faktor penyebab PSK anak atau anak PSK. Maraknya angka prostitusi di kalangan remaja yang ditandai dengan peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor ekstern yang merupakan faktor di luar individu yang berpokok pangkal pada lingkungan yang memiliki korelasi dengan kejahatan, dan faktor intern yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor ekstern tersebut meliputi tidak adanya undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran, adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan, komersialisasi seks oleh beberapa pihak yang sengaja mengambil keuntungan, dekadensi moral, semakin besarnya penghinaan orang terhadap martabat kaum wanita dan harkat manusia.
perkembangan kota dan arus urbanisasi, bertemunya macam-macam kebudayaan asing dengan kebudayaan setempat, serta kondisi ekonomi negara yang tidak stabil. Sedangkan faktor intern yang menjadi penyebab maraknya prostitusi di kalangan remaja antara lain aspirasi kesenangan dunia, kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, tekanan ekonomi atau kemiskinan, kondisi keluarga yang tidak harmonis, bujuk rayu kaum laki-laki, serta rasa ingin tahu tentang seks. Kemudian upaya untuk meminimalisir terjadinya anak PSK atau PSK anak, yaitu mengenai perlindungan khusus, di mana perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak-anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik ataupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dalam penelantaran. Kemudian ada pengertian korban trafficking. Korban trafficking pada umumnya adalah anak-anak dan perempuan di bawah umur yang mana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Trafficking ialah salah satu bentuk masalah sosial yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap kondisi psikologi korban trafficking. Perdagangan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan. Korban perdagangan manusia harus mengalami kekerasan, pemalsuan, atau pemaksaan untuk tujuan eksploitasi seksual atau perburuan paksa. Korbannya adalah anak-anak kecil, remaja, pria, dan wanita. Anak-anak korban perdagangan manusia seringkali dieksploitasi untuk tujuan seksual, termasuk prostitusi, pornografi, dan wisata seks. Mereka juga dieksploitasi untuk perburuan paksa, termasuk dijadikan pembantu rumah tangga, bekerja di pabrik dengan upah rendah dan kondisi buruk, dan pertanian migran. Efek psikologis eksploitas meliputi perasaan tidak berdaya, perasaan malu, rendah diri, syok, hilangnya kepercayaan terhadap orang sekitar dan lingkungannya, kehilangan arah hidup, kebingungan, dan gangguan kecemasan, termasuk gangguan stres pasca trauma, fobia, serangan panik, dan depresi. Kemudian ada faktor penyebab korban trafficking. Beberapa faktor yang melatar belakanginya terjadi perdagangan orang yaitu karena faktor ekonomi. Penyebab terjadinya perdagangan orang yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Yang kedua yaitu ada faktor ekologis. Terjadi kepadatan penduduk seperti di Jawa Timur dengan kepadatan penduduk adalah 726 per kilometer. Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan baik domestik maupun internasional, dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada faktor sosial budaya. Dalam masyarakat di Indonesia terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, di antaranya konflik kebudayaan yang menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Kemudian yang keempat ada ketidakadaan kesetaraan gender, nilai sosial budaya, patriarki yang masih kuat menempatkan laki-laki dan perempuan
pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Dengan adanya ketimpangan gender di dalam masyarakat menyebabkan banyak terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Di samping itu juga karena adanya faktor pendidikan menyebabnya terabaikannya kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan. Yang kelima yaitu ada faktor penegak hukum. Inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Yang ketiga yaitu ada karakteristik korban trafficking. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri perdagangan orang yang bisa langsung dicurigai. Yang pertama yaitu salah satunya adalah iming-iming gaji besar saat bekerja ke luar negeri. Yang kedua, pelaku biasanya menyasar orang-orang dengan tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang keempat ada upaya untuk meminimalisir terjadinya korban trafficking. Yang pertama yaitu kita harus memberi pengetahuan untuk dapat mencegah masalah ini. Perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah kepada masyarakat. Kemudian memberitahu orang lain. Dan yang terakhir yaitu ada berperan aktif untuk mencegah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang. Karakteristik kekerasan seksual. Karakteristik khas kekerasan seksual terbagi menjadi beberapa ciri. Dua di antaranya adalah grooming dan gaslighting. Grooming yaitu adalah proses membangun hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menumbuhkan rasa percaya sehingga bisa mengatasi hambatan untuk seksualitas. Grooming diawali dengan membangun rasa aman, memenuhi keinginan, memperkenalkan perilaku seksual, melakukan kekerasan seksual, dan memenuhi kebutuhan. Kemudian yaitu ada gaslighting, adalah suatu proses manipulasi yang terjadi dalam hubungan. Biasanya pelaku menanamkan benih-benih keraguan dalam diri pasangannya yang menjadi korban. Dengan demikian, korban akan mempertanyakan ingatannya, persepsinya, dan kemampuan berpikirnya. Faktor penyebab kekerasan seksual antara lain yaitu riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya, dan cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Selain itu, teknologi dan narkoba sebagai pemicu tambahan seseorang untuk melakukan kekerasan seksual. Kemudian, upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Yang pertama, jangan sepenuhnya percaya. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, hindari obrolan berbau porno. Yang ketiga, kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Yang keempat, berani bersikap tegas. Yang kelima, bersikap percaya diri. Yang keenam, mempersiapkan alat pelindung diri. Kemudian ada akibat anak penyandang masalah sosial. Yang pertama yaitu pengertian akibat anak penyandang masalah sosial. Anak penyandang masalah sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya
dan tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup atau jasmani, rohani, dan sosial secara memadai dan wajar. Berikut beberapa jenis anak penyandang masalah sosial. Yang pertama yaitu ada anak terlantar. Anak terlantar adalah seorang anak yang berusia 6 tahun sampai 18 tahun yang didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana. Kriteria akibat anak penyandang masalah sosial yaitu berasal dari keluarga fakir miskin. Yang kedua, anak yang dilalaikan oleh kedua orang tuanya, dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Anak penyandang disabilitas di Indonesia, individu berkebutuhan khusus kerap disebut dengan istilah penyandang disabilitas. Disabilitas menurut KBBI diartikan sebagai keadaan seperti sakit atau cedera yang merusak atau membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang. Namun, disabilitas juga merupakan kata serapan bahasa Inggris yang berarti disability, yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk melakukan berbagai hal dengan cara yang biasa. Kriteria anak penyandang disabilitas. Yang pertama yaitu mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari. Yang ketiga, tidak mampu memecahkan masalah secara memadai. Kemudian, anak korban tindak kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindakan kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Bentuk-bentuk kekerasan lainnya, ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya, sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu. Kriteria anak korban tindak kekerasan yaitu yang pertama, mengalami perlakuan yang salah. Yang kedua, mengalami penelantaran. Yang ketiga, mengalami tindakan eksploitasi. Dan yang keempat, mengalami perlakuan diskriminasi. Kemudian, anak yang berhadapan dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum atau ABH mesti mendapat perlindungan khusus. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 tetapi belum mencapai umur 18 tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana. Kriteria anak yang berhadapan dengan hukum. Yang pertama yaitu disangka, yang kedua didakwa atau dijatuhi pidana. Kemudian ada anak yang memerlukan perlindungan khusus. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, dan anak tereksploitasi. Mencangkup eksploitasi ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan nafsa. Kriteria anak yang memerlukan perlindungan khusus. Yang pertama yaitu anak berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun. Yang kedua, dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk atau diskriminasi. Yang ketiga, korban perdagangan manusia. Yang keempat, korban kekerasan baik fisik ataupun mental dan seksual. Yang kelima yaitu korban eksploitasi ekonomi atau seksual, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Anak korban narkotika, alkohol, psikotropika, atau nafsa, anak yang mengonsumsi, penggunaan secara melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
anak yang dieksploitasi untuk memproduksi atau menjual narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kemudian ada anak jalanan. Anak jalanan menurut UNICEF, anak jalanan yaitu berusia sekitar di bawah 18 tahun dan bertempat tinggal di wilayah kosong yang tidak memadai serta biasanya tidak ada pengawasan. Kriteria anak jalanan yang pertama, menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun di tempat-tempat umum atau mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.